kendaraan yang kita tahu dalam segi kajian keislaman, yaitu halq itu adalah manifestasi tubuh kita ini, manifestasi Allah melalui tubuh kita. Kalau huk itu adalah ciri-ciri sifat kita. Nah, apakah manusia itu perlu memiliki tujuan? Dan bagaimana langkah-langkah ketika seseorang ini belum punya tujuan tuh seperti apa sih? Kiat-kiatnya agar dia tahu, oh ternyata tujuan hidup saya diciptakan itu seperti ini. Kita bedah dulu tujuan. Ada tujuan pendek, ada tujuan menengah, ada tujuan panjang. Dalam satu waktu bisa terjadi beberapa tujuan sekaligus. Tujuan haus, tujuannya cari minum, bisa juga. Nggak perlu. Dan itu tujuan bertahan hidup juga, walaupun kita nggak ngomong berapa ratus tahun. Tapi menurut saya sadar nggak sadar, manusia biasanya mempunyai tujuan. Sadar nggak sadar, akan lebih baik kalau dia sadar tujuannya, agar dia bisa membuat sistem lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa saya ngomong sadar tidak sadar manusia punya tujuan? Itu karena fakta gini, yang membuat kita membobotkan informasi atau membobotkan kegiatan A daripada B, yang mampu membuat bobot berbeda dalam yang kita alami itu adalah tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak bisa membobotkan mana yang akan kita lakukan. Misalnya, saya lebih baik pacaran apa kuliah ya? Tujuan yang paling dominan dalam dia akan menentukan itu yang mana. Kalau itu yang lebih dominan dari dia adalah saya pengen segera menikah, dia akan lebih ke arah pacaran. Kalau tujuan yang lebih dominan adalah aku pengen lulus cepat dengan nilai baik, dia akan memilih ke kuliahnya, belajarnya. Nah, jadi, ini kalau tidak disadari, kadang-kadang kemudian kita kontradiktif sendiri nih. Kan lebih baik kita melakukan satu hal yang sekaligus membawa ke beberapa tujuan kita. Itu saya ngomong soal efektivitas nih. Sekaligus beberapa tujuannya daripada kita random memilih pilihan yang tersedia karena kita nggak menyadari pilihan kita. Kadang-kadang kalau pilihan secara sadar belum kita tentukan, ada di bawahnya yang namanya interest. Interest itu juga ketertarikan itu juga membuat kita mampu untuk membedakan mana yang bobotnya lebih tinggi. Problemnya gini, interest itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau kamu pengen senang A daripada B, nggak semudah itu memindah secara logis, aku senang B aja daripada A. Nah, itu cara berbicara yang lain. Karena itu kalau sepemahaman saya, balik pada konsep, pada limitasi pengetahuan. Kita kan punya incomplete knowledge, pengetahuan yang tidak lengkap. Sehingga diri sendiri untuk memahami diri, dia butuh mengajari diri untuk mengajari diri. Butuh bangun mesin. Kalau kamu mau bangun rumah, tidak tahu struktur rumah, tidak punya alat rumah, nggak punya ide terhadap rumah, kan nggak bisa bangun rumah juga. Makanya digait dengan yang namanya interest. Interest itu sepertinya nggak ada gunanya. Maksudnya interest itu kok nggak menuju cita-cita tuh, cuman interest kok. Loh, jangan lupa itu membangun dunia pemahamanmu tuh, karena pada setiap interest itu kita digait oleh, bisa ada yang ngomong higher power, ada bisa ngomong inner self, sesuatu yang masih di bawah sadar. Kenapa kita tertarik di sesuatu hal? Karena di situ ada ilmu yang penting buat kita pelajari untuk membangun diri, fondasi agar kita bisa memformulasi tujuan. Sehingga kadang-kadang ketika masih teenager, masih remaja, belum bisa menemukan tujuan nih, karena worldview-nya belum lengkap, kuda-kudanya belum pasti dan seterusnya. Ketika saat belum bisa menentukan tujuan, follow interest-nya. Follow interest bukan untuk memuaskan interest, tapi sadarilah karena ketika kita ditarik pada sebuah ketertarikan tertentu, ada ilmu tersembunyi yang membuka bagian dari diri kita pada ketertarikan tersebut. Karena ketika kita sudah terbuka ilmunya, interestnya pasti ganti. Perhatikan aja. Kita lagi seneng nulis nih, satu saat bosen nih, karena kamu sudah menemukan kunci, sadar nggak sadar nih, udah menemukan bahwa itu membuka part dari dirimu itu. Nah, kita pindah interest lagi, bukan berarti pelin-pelan. Ada tipikalnya orang yang di situ terus sampai dalam, ada yang memang loncat-loncat, dan ada contoh suksesnya semua dua orang itu. Saya nggak ngomong hanya satu metode yang berhasil, dua metode bisa berhasil. Yang penting kan jujur sama dirimu sendiri, bahwa pada setiap interest perjalanan itu kita ngambil pasir, ngambil semen, ngambil blueprint,
Kemudian baru kita punya tujuan, mau punya rumah. Karena bahan-bahannya sudah tersedia nih. Karena sebelum punya bahan kita mau tujuan juga bingung. Anak kecil biasanya dipaksa. Cita-citamu apa? Coba anda ingat-ingat. Cita-cita itu berubah ketika umur berapa? Dan berubah terus itu pasti. Kenapa? Karena limitasi pengetahuannya berbeda. Pengetahuanmu terhadap dirimu sendiri juga berubah. Nah, kalau jadi levelnya kan gitu tadi. Kita punya interest duluan. Anak kecil pasti juga punya interest. Misal ini saya kasih contoh yang apa? Yang eksplisit ya. Anak kecil punya interest misalnya. Apa-apa dipegangin, apa-apa diginiin, korek diginiin, apa kompor diginiin segala macam sampai orang tuanya membentak. Jangan. Dia nggak tahu dia melakukan apa bawah sadar, tapi kita tahu mekanismenya bahwa dia belajar limit. Mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang boleh, itu dia mengadopsi orang tuanya dengan cara mencoba hal-hal sehingga sampai orang tuanya bereaksi terhadap itu. Setelah itu kan nggak berani ke situ lagi. Dia terbangun frame pikirannya ini nggak batas, ini nggak boleh, dan itu sebenarnya terjadi terus-terusan. Kita pembangun rumah kita sadar tidak sadar. Nah, setelah kita sudah punya cukup pengetahuan untuk punya tujuan itu akan muncul sendiri tanpa kita memaksakan. Tanpa kita memaksakan. Nggak usah buru-buru lah. Rata-rata nanti sekitar umur 30-33 dia baru mulai agak padat tuh. Ikrarnya biasanya pada umur 40 tahun dalam tanda petik ikrar internalnya ya memang nggak usah buru-buru, santai aja ya. Kamu yang interest lakukan bener-bener, karena ada part dirimu yang di situ yang perlu kamu temukan. Karena kita menemukan diri dengan refleksi, dengan cermin. Gimana cerminnya? Kan kita melakukan sesuatu akan tercermin, oh saya dengan ini nggak sabaran, saya pemarah, saya nggak bisa itu. Kan taunya dari interaksi. Kalau kita nggak interaksi kita nggak tahu juga. Nah, jadi penting kita punya tujuan, tapi jangan artifisial juga, karena anyway artifisial itu anyway kamu akan kegeser dengan yang keluar dari dalam kok. Kan gitu. Ini mungkin akan di counter sama orang yang punya konsep terhadap spesialisasi. Kalau kamu senang satu hal, kejar. It works untuk beberapa tipe orang, tapi tidak works untuk semua orang. Kalau memang dia tipenya spesialisasi, nggak usah dikasih tujuan, nggak usah dikasih cara, dia pasti perilakunya seperti itu. Asalnya dia follow sign forth, ikuti yang bersinar dalam hidup itu. Karena dalam keadaan kamu jalan-jalan nih, agak remang-remang, ada bersinar, kamu sadar nggak sadar pasti ngelihat, pasti tertarik. Dalam hidup juga gitu. Ada yang menarik kamu tanpa kamu tahu sebabnya kenapa dan nggak nengok nih. Sign forth, berarti ada something nih yang memang harus kita kita paham dalam diri kita dengan cermin itu. Nanti ketika sudah waktunya memadat, sudah cukup punya tujuan mau gimana, akan memadat sendiri dan tanpa harus dipaksa akan berikrar sendiri. Ada alasannya juga kenapa angka 33, 40 dan seterusnya. Memang pola yang dibuat sepemahaman saya sekitaran seperti itu. Jadi ya, punya tujuan. Kalau memang sudah punya tujuan, sebelum itu kamu punya interest. Berarti yang harus dibangkitkan pertama kali adalah interest itu ya Mas? Nggak usah dibangkitkan Mas. Ada langsung. Pasti ada. Cuma kamu follow up atau enggak? Nah itu dia. Selalu pasti ada. Nanti naik setelah dikelola interestnya menjadi sekolah interestnya. Seperti saya tadi bilang, interest itu seperti kotak treasure bahasa Indonesianya. Harta karun yang juga gitu loh, tertarik. Kalau harta karunnya sudah terbuka, interestnya hilang, ganti ke harta karun berikutnya. Unlock dulu berarti. Unlock dulu. Terusin aja. Nanti kamu kalau udah menemukan, mesti bosen. Ketika kamu bosen itu berarti sudah menemukan. Cuman tacit atau eksplisit. Kamu sudah sadar yang kamu temukan atau belum nih? Nggak apa-apa, nggak harus sadar. Sebaiknya menyadari. Tapi kalau nggak sadar, tapi itu udah merasuk. Kan kita nggak menyadari semua yang merasuk dalam diri kita. Paling sederhana. Sedangkan kalau mandi sabunan mana duluan? Pasti kalau aku tangan duluan, badan duluan. Bisa badan lah. Kan juga nggak tahu ya. Nggak tahu sebabnya juga kenapa. Kamu pick up itu juga nggak secara eksplisit menyadari. Tapi pick up jadi bagian dari diri kita. Nah, saya memahaminya adalah ketika kita tertarik sesuatu berarti di situ ada harta karun. Harta karun yang terbesar sih apa sih? Man arafa nafsahu
Fakat arafa rabbahu. mengetahui part dari dirinya itu. Siap. Jadi ketika sudah menemukan part dirinya, satu part kecil pecahan kaca dari pengalaman interest itu kalau udah nggak tertarik lagi, berarti udah ketemu ini. Entah apa, kan gitu. Udah nggak tertarik. Ilmu apa ya tadi ya? Nah, perenungan perlu itu. Iya, iya. Kemudian apa yang berubah dari diri saya? Karena kalau udah pindah, pasti yang kemarin meninggalkan ilmu tuh, sadar nggak sadar. Oke. Solidnya itu 33 dan menjadi berkembang 40 tahun lah. Semua Umur saya 40. begitu, 40 tahun itu berikrar. Terima kasih Mas Bro.